Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 20 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang karena ini hari Minggu untuk IHSG. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di Stockholm tadi sore atau mungkin baru baca, silakan. Yang belum baca juga silakan ke website kami. Bagaimana perkiraan IHSG selalu kami berikan setiap hari Minggu di Stockholm ya. Bagaimana perkiraan minggu ini, IHSG masih mengarah ke support ya. Dan ini masih dalam area konsolidasi, masih sama kira-kira, namun kecenderungannya turun sebelum nanti kemungkinan besar ada potensi untuk rebound setelah mencapai target yang kami tulis di Stockholm. Jadi silakan Anda baca. Dan juga untuk minggu ini ada saham yang sangat menarik ya, tentu saja ini Stockholm untuk member private trading room. Potensi swing 28% sampai dengan 64% dengan risk ya 6%. Ini bisa disesuaikan ya tentunya. Yang jelas ini adalah saham yang paling menarik minggu ini, seperti halnya yang mungkin Anda lihat SGR atau BDKR dan sebagainya, yang ketika IHSG tidak bergerak saham itu malah justru naik signifikan. Nah, ini adalah salah satu saham yang potensi untuk bisa naik ketika IHSG tidak perform atau dalam kata lain konsolidasi ataupun turun. Seperti itu, silahkan Anda akses di link ini ya, khusus untuk member PTR tentunya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak, tolong bahas Inco, bisa turun sampai ke berapa jangka menengahnya? Terima kasih. Kita lihat Inco. Oke, untuk Inco saat ini mengarah ke target support 5950. Kita akan lihat di weekly. Di weekly saat ini Inco sedang menguji support ya, setelah dia berhasil menembus support 6250 atau 6300 ini. Potensi support selanjutnya adalah di support gap. Kemungkinan besar dia bisa turun ke bawah 6000 ya, di 4700 atau bahkan bisa ke 4200-an. Dan bulan kemarin kalau nggak salah, peer sudah mulai mengurangi posisinya karena ada potensi ini ya, kalau misalkan terjadi pematahan tren yang ini. Namun untuk jangka panjang saya masih lihat Inco masih akan ke atas. Yang jelas ini saat ini koreksi jangka menengah ya, karena dia sekarang ini pergerakannya sudah mematahkan tren naik dan potensinya adalah meretest atau menutup gap support seperti itu. Tolong bahas HATM. Apakah secara fundamental saham ini termasuk saham yang growth-nya bagus? Berapa area entry yang bagus di saham ini? Oke, kita lihat. Berarti untuk investing ya, kita lihat dari saham HATM ini secara fundamental kita nggak tahu apakah sudah ada apa belum di TradingView. Ini saham baru IPO di tahun lalu, tapi harusnya ada. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan setelah IPO, saya rasa ini bagus. Pertumbuhannya 40 di atas, 50 di bawah. Ya, jadi 50 ini konsisten dari operasional sampai dengan bottom line, cukup bagus. Dan perkiraan saya ini juga marginnya atau profitnya juga cukup tebal, mungkin di 30 atau 20. Kita coba cek. Oh, 40 ya, 40. Jadi untuk profitnya cukup bagus juga. Dan ini meningkat ya setelah IPO. Jadi ini yang kita selalu bilang, kalau sebuah perusahaan itu IPO ya, pastinya akan ada prospektus dan sebagainya. Nah, dana IPO itu akan menguntungkan investor atau tidak adalah tercermin di dalam hasilnya ya. Kalau kita invest di perusahaan bagus, setelah IPO kinerjanya akan lebih bagus. Nah, kalau misalkan kita beli saham IPO kemudian kinerja bisnisnya menurun, nah hati-hati ya. Ini adalah salah satu yang kinerjanya menurut saya di atas kertas bagus ya. Nah, kita lihat teknikalnya. Kalau dilihat dari teknikalnya saat ini HTM ini berada di tren turun, masih dalam tren turun ya. Sehingga mungkin kalau saya invest akan menunggu dia uptrend dulu di harga yang lebih tinggi tentunya. Dan saya tidak peduli, yang penting dia uptrend dulu ya. Jadi fundamental kita sudah kantongi, kalau dia sudah reversal kita mungkin akan entry. Jadi kalau misalkan Anda bertanya apakah di harga saat ini harganya bagus atau tidak, ya belum bagus karena dia belum reversal. Jadi bagus atau tidak itu ketika kita invest seminimal mungkin dia turun. Ya kalaupun turun itu dalam kategori masih ditoleransi atau kita bisa beli average kita lebih rendah. Tapi kalau misalkan dia masih downtrend, dia masih bisa turun sampai kapan kita nggak tahu.
ya, yang jelas tunggu dia sampai reversal. Kalau beli saat ini menurut saya ya fundamental memang sudah dikantong. Kalau tipikal Anda memang mungkin sabar silahkan, karena fundamentalnya memang sudah confirm menurut saya, walaupun ini saham baru atau perusahaan baru, tapi yang jelas setelah IPO saya rasa kinerjanya akan meningkat ya, tadi sudah kita tunjukkan. Nah ini di kuartal 1-2 juga pertumbuhannya relatif kurang lebih sama ya, jadi stabil, pertumbuhan yang bagus, jadi ya monggo gitu ya. Oke, jadi kalau mungkin reversal, mungkin ya bisa dikatakan di atas 300 ke atas. Sekarang harganya 230 dan mungkin saja dia, kalau ini teknikalnya masih turun ini, mungkin saja dia akan kembali turun sini. Secara teknikal sebenarnya dia sudah terlihat ya, terlihat itu belum konfirmasi ya, terlihat mungkin membentuk bottom ya. Tapi ini masih sifatnya adalah potensi, belum terkonfirmasi. Jadi bedanya ya potensi dan konfirmasi itu di situ. Ya, kalau konfirmasi itu tentunya ada neckline dan sebagainya yang harus terkonfirmasi. Oke, seperti itu. Jadi kita tidak mengenal harga rendah dan harga tinggi. Yang jelas kalau sudah memenuhi syarat, terkonfirmasi, kita akan invest. Tetapi kalau belum, ya kita akan tunggu sampai kapan, nggak tahu. Oke, Pak F, tolong bahas SMDR, apakah cocok untuk investasi? Saya lihat SMDR banyak investasi kapal dan investasi lainnya termasuk kerjasama dengan Hasnur. Saya sudah seringkali membahas SMDR, Temas, dan sebagainya ketika kita berinvestasi di 2021 lalu di saham Temas yang saat itu harganya masih 300 ya. Sekarang stock split ya. Jadi untuk SMDR ataupun Temas waktu itu pertumbuhannya itu sudah mengalami puncak, alias kita saat ini bisa dikatakan ya peak performance-nya itu sudah lewat. Ya, terkait ini tidak hanya berlaku di SMDR atau saham Temas ya. Ketika kita melihat sebuah perusahaan itu ekspansi ya, kita harus lihat juga market ya. Market itu seperti apa? Apakah ekspansinya ini bisa menangkap demand dari market atau tidak? Misalkan ini analogi yang mungkin mudah dipahami ya. Misalkan kita punya perusahaan usaha lah, bukan perusahaan. Kita punya usaha pecel lele gitu ya. Nah, pecel lele itu katakanlah bagus ya, tahun ini bagus, beberapa tahun ke depan bagus. Nah, kemudian kita ingin ekspansi. Nah, apakah ekspansi ini akan menangkap revenue yang lebih tinggi atau tidak? Itu yang terpenting. Jadi bukan kita ekspansinya, tetapi market demand-nya itu lebih tinggi dari sekarang ini atau tidak. Gitu ya. Jadi kita melakukan proyeksi itu, kalau misalkan peak performance-nya itu sudah dilalui, artinya sebesar apapun dia berinvestasi, entah itu dia investasi dalam bentuk kapal ataupun aset-aset yang lain yang sifatnya itu produktif, kalau misalkan demand-nya sudah pada area jenuh, ya tentu saja mungkin tidak akan bisa ya sebaik ketika dia sedang pertumbuhannya itu, ketika memang demand-nya yang kan di ekonomi itu ada hukum supply and demand. Ketika supply-nya terlalu besar, demand-nya nggak ada, ya otomatis ya nggak untung gitu loh. Nah, investasi ini kan tentunya kita harus lihat posisi saat ini itu SMDR seperti apa. Yang jelas SMDR itu ya tentu saja lebih baik Temas daripada SMDR sampai saat ini pun, meskipun keduanya sudah berada di peak performance-nya. Ini seperti yang Anda lihat ya, bukan kita yang ngomong, tetapi ini data yang ngomong. Investasi di 2022, di 2021 nggak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Kenapa begitu? Bukan investasinya mungkin tidak menghasilkan, tetapi masalahnya demand-nya itu tidak lebih tinggi dari tahun-tahun kemarin, atau mungkin kompetisinya lebih ketat dan sebagainya, sehingga sebesar apapun investasi, kalau misalkan demand-nya itu tidak dibarengi dengan demand yang meningkat, saya rasa investasi itu tidak akan ada hasilnya gitu ya. Jadi kemarin kan ada tuh, wah lebih baik investasi daripada bagi dividen. Ya mungkin bisa benar seperti itu, tetapi kalau dia dipaksakan berinvestasi ketika marketnya sudah peak, itu akan buang-buang uang juga gitu. Jadi jangan salah diartikan ekspansi itu selalu bagus. Ekspansi yang tepat itu harus efisien, artinya tidak menurunkan pertumbuhan dan cost yang dikeluarkan itu menghasilkan double. Itu kuncinya ya. Kalau misalkan kita berinvestasi, kita misalkan punya usaha pecel lele, kemudian kita pengen menangkap pasar yang lebih jauh, misalkan kita buka di kota lain, di sana memang ada pasarnya, itu akan menghasilkan. Tetapi kalau misalkan kita berinvestasi, misalkan demand-nya sebenarnya sama, kita masih bisa menghasilkan profit dengan
misalkan cabang yang sama, jumlah yang sama, ya kenapa kita harus ekspansi gitu loh. Nah, ya. Jadi yang terpenting itu bukan hanya investasinya, tetapi hasil investasi itu ada atau tidak. So far saham SMDR ini, mohon maaf ya, sudah pada peak performance-nya di 2022 yang lalu. Ya, kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Kita akan lihat nanti 2023 prediksi saya akan turun. Ya, kemungkinan di atas 2021, di bawah 2022. Karena ya lagi-lagi ya, peak performance sudah lewat, seperti halnya saham-saham batubara dan sebagainya sudah lewat. Ya, sebagus apapun penjualan mereka, tetapi harga batubara sudah anjlok, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu loh. Dan juga Anda sudah tercermin di harga sahamnya. Ada harga sahamnya seperti apa, Anda lihat sendiri. Nih, ya kalau Anda mau monggo. Tetapi kalau saya karena tidak tumbuh di tahun ini, ya saya prediksi tidak tumbuh juga. Dan juga saya punya pilihan yang lain yang lebih bagus pertumbuhan saat ini, masih akan berjalan pertumbuhannya dalam beberapa waktu ke depan, ya ini bukan pilihan. Mungkin someday ya mungkin tahun 2 tahun lagi, 3 tahun kita akan lihat nanti. Yang jelas kita tidak bisa hanya SMDR saja, pasti nanti kita akan lihat, karena investasi itu dinamis ya, mana yang bagus ya itu yang kita ikuti, kalau jelek ya kita nggak ikuti, gitu aja ya, simple, nggak perlu memaksakan diri. SMDR ini bagus karena dia investasi, tetapi di kertas ya di laporannya seperti apa hasilnya, nggak ada. Hasilnya ini akan terlihat 5 tahun, 3 tahun, ya udah nggak apa-apa, nanti aja kita lihat sekarang ini ada yang bagus mana, ya itu kita beli. Karena kalau kita berinvestasi kan saham itu kan paling ya 6 atau 8, tapi kalau Anda mau investasi di 100 saham atau 200 saham, mungkin SMDR ini bisa terseleksi ya, karena ya mungkin masih masuk gitu ya. Tapi kalau Anda mau invest 4 atau 6 saham saja di portfolio Anda, saya jamin kalau Anda mau, pasti Anda mau cari banyak yang lebih bagus dari saham SMDR. Ya, itu berlaku juga beberapa tahun lalu ketika kita invest di Pierce, saham Temas. Waktu itu juga ada perdebatan dengan tim advisor kami gitu ya, mau Temas apa SMDR. Tetapi kita masih melihat Temas lebih baik ya, makanya waktu itu kita invest di Temas di Pierce, di Pierce 2 November waktu itu. Harga sahamnya masih sangat-sangat ya bisa dikatakan tidak sebanding dengan fundamentalnya waktu itu, karena pertumbuhannya itu sangat besar ya. Dan ini kita lihat dari secara pertumbuhannya sangat bagus. Waktu itu harganya masih 300-an, sekarang Temas di harga berapa? Sudah stock split ya. Gitu. Di November itu di sini ya, nih Mei ya, ini November. Jadi kita invest tepat ya, yang seperti yang saya bilang, kita tidak invest di Oktober 2020 atau ketika direndah, tapi kita menunggu konfirmasi. Kita sudah melihat Temas ini sejak lama, tetapi kita menunggu konfirmasi. Tadi ya seperti pembahasan apa tadi, HTM misalkan. Ya, YF itu tidak mencari saham yang murah, tetapi saham yang akan naik tidak terlalu lama lah kita pegang. Karena saham Temas ini kita beli di November, ya sorry to say, nggak butuh waktu 1 tahun dia sudah naik 1000%. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan SMDR kalau kita lihat dari kenaikannya memang signifikan, waktu itu kenaikannya juga hampir sama sih. Cuma lagi-lagi secara fundamental saya rasa Temas jauh lebih bagus waktu itu loh ya. Dan sekarang pun ya kita udah nggak rekomendasi saham Temas lagi gitu ya. Ini kenaikannya juga besar 1000%, hampir sama lah. Tapi kan kita harus ada pilihannya, ada pilihan fundamental, karena member kami itu juga bukan member yang polos-polos aja. Pasti mereka akan bertanya, kenapa kok pilih SMDR, kenapa kok pilih Temas ya, sehingga advisor kami tentunya akan menjelaskan alasan mereka secara fundamental dan bisa dipertanggungjawabkan, karena mereka juga bukan orang bodoh gitu ya. Ketika kita berinvestasi tentunya kita nggak spekulasi, kita buy datanya bagus kita akan invest, tapi kalau datanya nggak bagus ya kita nggak akan paksakan untuk invest di situ, seperti itu ya. Itu berlaku di peer ataupun di Pierce ya. Ini berbeda dengan trading. Kalau trading mungkin Temas dan SMDR bisa berbeda hasilnya. Nah, kalau berinvestasi itu akan cenderung melihat ke fundamental terlebih dahulu dalam kita menyeleksi. Baru kita teknikal itu bukan untuk perbandingan, tetapi untuk mencari timing yang tepat untuk beli. Timing itu bukan berarti ini minggu depan, itu bulan depan, nggak tahu kita kapan. Tapi kalau secara teknikal dia sudah terkonfirmasi, berarti itulah waktu yang tepat untuk beli ya. Dan waktu yang tepat untuk beli itu bukan saat dia turun serendah-rendahnya, bukan.
ketika dia terkonfirmasi dia memang akan naik menurut penglihatan kita, menurut sistem yang kita gunakan. Nah, sedangkan SMDR ini, Anda lihat ini sedang naik atau sedang turun, itu pertanyaan. Itu kalau Anda mau ngacu teknikal, ya. Kalau fundamental tadi sudah saya jelaskan, investasi kapal, investasi bla 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 bla, yang lain hasilnya mana, gitu ya. Oke, saya rasa itu menurut saya, jadi boleh Anda beda, nggak masalah. Ya, ini kan Anda bertanya ke saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pakai logikanya, gitu ya. Oke. Terima kasih jawaban Bapak, sangat membantu. Sama-sama. Strategi trading di Pegas Pak, Kak, mohon pengarahannya. Pegas. Oke, saat ini Pegas pullback ya, pullback karena dia downtrend. Jadi menurut saya ini sudah terlambat ya kalau mau beli, karena dia konsolidasi, harusnya beli swingnya di support 1350 ke bawah ini dengan TP sekarang ini bisa dikatakan sudah di TP terdekatnya di EMA 60 ya. Kemudian TP keduanya mungkin di 1600-an sampai dengan 1700 ya untuk swing. Itu karena ini memang downtrend sahamnya ya. Jadi itu untuk saat ini harusnya mungkin belum terlalu besar, tapi relatif berada di 0,3 ini 1545 itu TP satunya. Jadi mungkin risk rewardnya tidak menarik ya. Gitu. Secara jauh lebih bagus ini ya, jauh lebih bagus ini. Kalau Anda mau cari ya, ini adalah sahamnya. Lebih bagus ini jauh. Ya, sama sebenarnya trading dan investasi itu kita memilih risk rewardnya gitu ya, potensi upside-nya berapa besar. Kalau sekiranya tidak cukup untuk kita tradingkan ya, sekalipun naik itu bisa 1%, 2%, 3% lah. Kalau kita trading ya tentunya kita mencari yang naiknya signifikan, walaupun mungkin kita tidak mengejar kenaikan signifikan ya. Mungkin Anda bisa lihat saham-saham yang kita rekomendasikan di private trading room ya. Tentunya kita akan mencari saham-saham yang jauh dari gangguan market ya. Market seperti apapun dia akan naik tanpa ada peduli dengan market ya gitu. Oke. Jadi untuk saat ini strategi trading untuk Pegas kalau Anda mau silahkan dengan proteksi di 1400 ke bawah, TP keduanya di 1685 atau di atas 1650 sampai dengan 1700 seperti itu. Pak, tolong dibantu untuk evaluasi IMJS, apakah masih bisa beli atau tunggu turun dulu di harga berapa? Apakah IMJS bisa untuk trend following TP1, TP2 berapa? Oke, kita lihat untuk IMJS. Untuk saat ini, pertanyaan pertama untuk swing atau untuk trend following? Menurut saya ini swing ya, kelihatan dari wave-wave-nya, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Jadi untuk swing kalau Anda mau beli di harga saat ini bisa dengan proteksi di support 326 ke bawah dengan TP di 450 ini cukup kuat sepertinya 123. Kemudian TP keduanya di 610 gitu ya. Jadi proteksinya ketat di 1330 ke bawah. Seperti itu. Permisi Pak, tolong bahas TINS dan BMTR. Jadi ini tidak ada kejelasan, jadi silakan isi kembali mau dibahas trading atau investasi, untuk trading atau untuk investasi, atau Anda hanya sekedar tanya teknikal atau fundamental, silahkan satu saham ya. Jadi silahkan isi lagi di kolom komentar. Kita nggak akan bahas yang tidak ada keterangannya. Mohon bahas saham DKFT Pak untuk trading. Nah seperti ini contohnya DKFT untuk trading. Untuk trading juga sepertinya belum menarik menurut saya. Jauh lebih menarik ini tentunya ya. Dan ini pun kemungkinan besar ya besok ya menurut data yang saya lihat saham Stockholm itu biasanya ya naik instan karena ya pastinya banyak yang langsung antri ketika kita rekomendasikan ya. Gitu, walaupun member kita nggak banyak, cuma kurang dari 100 juga, tetapi kan dananya kan bisa membuat saham ini bisa naik. Tetapi sekali lagi ya, kalau Anda ikut PTR atau ikut Stockholm, kalau harganya sudah naik di atas buying zone, saya kasih tahu jangan dikejar ya. Supaya apa? Supaya risknya juga tetap sama, kurang lebih sama, tidak terlalu besar, dan juga kita tidak dianggap menggoreng saham, karena saya tidak mau kalau bisa kita rekomendasikan sahamnya turun dulu supaya member-member bisa beli dengan nyaman. Tetapi ya mau seperti apapun ya, namanya ada yang ikutin, pastinya ya bisa saham itu berpotensi naik ya, karena ya kita diikuti gitu ya, kita didengar dan kita diikuti itu. Jadi untuk DKFT ini tadi kalau untuk trading saya rasa kurang menarik. Pertama dia downtrend, swingnya sudah berjalan, ini swingnya sudah berjalan.
Dan sekarang ini kan sedang menguji EMA 60. Nah, seperti ini strateginya seperti apa? Tunggu dia breakout. Kalau dia bisa naik di atas 112, berarti ada potensi kenaikan yang lebih besar. Ya, sebesar apa? Tentunya kita akan mengacu pada wave terakhir yang besar. Ya, targetnya di 140 sampai dengan upper shadow di 178. Gitu ya. Kalau bisa naik di 112 ke atas, 116 ke atas. Jadi beli kalau dia bisa breakout, nggak bisa nggak usah. Seperti itu kalau saya. Untuk invest lebih pilih mana antara Adaro atau Harum, mana yang lebih menguntungkan? Kalau saya tidak kedua-duanya saat ini, karena ya seperti SMDR dan seperti yang sudah saya jelaskan waktu kita memprediksi potensi pullback-nya saham Adaro, mungkin Anda sudah baca di website juga, seperti contohnya ini ya. Potensi kenaikan belum tentu kita invest di situ. Kita membaca saham Adaro ITMG itu naik sejak bulan Juni, ya, gitu. Kita kasih real contohnya ya, gitu. Jadi biar nggak apa ya namanya ya. Nah ini ya harga batu bara ini pembahasannya. Nah di sini kan kita memprediksi potensi saham Adaro dan ITMG. Adaro hari ini di harga berapa? Kalau untuk invest di saham batubara saat ini no ya buat saya, menurut saya ya, karena sudah lewat dan saham batubara juga sudah memasuki fase turun. Turun itu bukan berarti sahamnya turun loh ya, tetapi trennya sudah berubah turun gitu loh. Sekarang Adaro di 2.500, ITMG di 28, dan kenaikan yang terjadi sejak bulan Juni ini ya, tepatnya tanggal 5 Juni sudah saya kasih tahu. Tanggal 5 Juni itu juga kepada siapa? Tentu saja kepada member kami di private trading room. Ini ya edisi 5 Juni, ini valid ya 5 Juni ya. Kita perbesar ya. Nih 5 Juni. Kenaikan ITMG dimulai tanggal 5 Juni. Kenaikan Adaro ya kemungkinan hampir-hampir sama karena mereka memang jamaah ya. 5 Juni itu juga ya. Malah dia sedikit turun waktu itu. Ini sebentar, ini daily ya. Nah, 5 Juni. Sorry kalau Adaro naiknya mulainya tanggal 6 Juni. Sehari setelah kita berikan mohon maaf ya karena PTR itu walaupun cuma 100 saya yakin dananya tidak sedikit ya. Jadi saya rasa untuk menaikkan saham Adaro ITMG pun sebenarnya bisa ya. Karena ya saya rasa member PTR akan percaya diri dengan rekomendasi kami dengan data yang mereka lihat, dengan hasil yang kita sudah berikan ya. Gitu. Jadi ya targetnya pun juga di sini kita sudah tulis ya kan. Untuk Adaro ITMG di 24.600, kedua di 26.500. Itu target minimal ya. Sebenarnya targetnya 0,3 di 29-an. Tapi ini target swing ini sudah 8 sampai dengan 17%. Ini sebelum bahas tadi ya, pertanyaan tadi ya. Kenapa kok kita rekomendasikan Adaro ITMG tetapi tidak untuk investasi? Kenapa? Karena ya batubara sudah lewat. Ya, gitu. Nah, Adaro sekarang di 25, prediksinya 16% di 2450. Sekarang di 2540. Target yang sesungguhnya itu 0,3 ya. 0,3, 0,6 ya, 0,3 itu di 2450 dan 0,6 itu di 2720. Ini real ya, Anda bisa klik ini ya. Nah, ya. Ini dibuat tanggal 5 Juni 2023. Kalau kita klik, nah seperti ini hasilnya. Ya, artinya target sudah tercapai. Kemarin ada konsultasi juga, Pak Adaro mau invest seperti apa? Tidak untuk invest, tetapi untuk trading. Ya, karena kalaupun trading pun sekarang ini mohon maaf ya, sudah ketinggian. Kapan belinya? Tanggal 5 Juni 2023. Sekarang ini sudah terlambat. Oke, jadi saya nggak perlu membahas lebih jauh. Anda silahkan tonton pembahasan Adaro dan ITMG sebelumnya dan bagaimana insight kami terkait batubara di website. Itu sudah saya tulis lengkap di situ. Kenapa kok dan juga kita sudah perlihatkan data transisi energi. Bukan berarti batubara tidak dipakai lagi dalam 10 tahun ke depan ya. Butuh waktu untuk transisi energi, tetapi peak performance dari batubara sudah lewat
2022 ya. Seperti itu. Sekali lagi ini opini pribadi, analisa pribadi, dan so far prediksi kami, opini kami sesuai ya dengan apa yang ada. Seperti Anda bisa lihat sendiri dan bisa cross check sendiri ya, baik itu prediksi tentang Adaro, ITMG, prediksi kami yang lain-lainnya di F-Talk ya, tentu saja tidak semua akan benar, tetapi banyak benarnya atau banyak salahnya. Seperti itu cara ngelihatnya, Anda bisa cek di kinerja. Oke. Usul Bang, kalau dapat dianalisa 1 atau 2 saham dari Abang yang bagus untuk minggu depan, jadi tidak dari penonton saja. Mohon maaf, apa yang kami rekomendasikan hanya ada di layanan kami, karena kami pun juga pernah memberikan saham yang menarik waktu 2021 saham KIN, mungkin penonton kami yang waktu itu nonton tahu ya, KIN. Kemudian kita juga rekomendasikan untuk tidak menyentuh saham Goto, Buka, tetapi ya terkesan kita itu punya kepentingan, padahal enggak sebenarnya. Nah, untuk menghindari tudingan-tudingan kita punya kepentingan, kita hanya membahas apa yang diminta. Apa yang takutnya kalau wah ini mau pom-pom dulu kan 2020 2021 itu kan rame tuh tukang pom-pom, bukan kita ya, tapi kita nggak mau dituduh seperti itu. Kita akan bermain senatural mungkin di market sebagai trader kecil, investor biasa, trader biasa, profit dan loss biasa. Jadi kita nggak mau kayak membahas saham itu supaya dinaikkan oleh penonton gitu, enggak ya, itu tujuannya ya. Jadi mohon maaf ya, bukan kita mau mengatai penonton tuh harus rajin, bukan, tapi kalau mungkin Anda rajin mau lihat-lihat terus kemudian kita mau bahas untuk apa, untuk belajar juga, untuk apa, tidak hanya terkait kontennya tetapi konteksnya Anda bisa belajar. Misalkan tadi ada pertanyaan tentang Harum dan Adaro, bagus mana, mungkin bisa Adaro, bisa Harum, tetapi masalahnya sudah lewat. Nah, kenapa sudah lewat? Ya karena memang big performance-nya sudah lewat, seperti itu. Jadi Anda bisa tahu ketika kita berinvestasi pada sebuah sektor, sahamnya apapun, ada waktunya. Bukan terus Anda lihat Adaro lebih bagus dari Harum, terus beli sekarang. Ya kalau salah momentum tetap Anda bisa rugi. Tetap investasi Anda tidak menghasilkan, seperti itu. Ya, jadi itu untuk apa? Untuk kebaikan penonton juga. Supaya apa? Anda mau belajar dan bisa. Karena kalau misalkan saya cekokin kan kita sudah cekokin di PTR Peer dan Peers, kita cekokin juga di sini ya, jadi nggak ada bedanya juga gitu ya. Maka dari itu ya kita merekomendasikan itu juga di PTR Peer dan Peers menggunakan sistem ya, jadi bukan feelingmologi ya. Jadi mohon maaf, di F-Talk ini kan mungkin kita hanya menggunakan mata saja ya, tidak menggunakan sistem, jadi mungkin akurasinya jauh Peer dan Peers dan PTR lah daripada saya, karena di sana lebih objektif dalam melihat perkembangan market ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi mohon maaf saat ini, mungkin nanti di Telegram mungkin kita akan memberikan ide-ide saham yang menarik mungkin secara gratis, tapi di Telegram kami kalau memang ada permintaan seperti itu, tetapi tidak di forum YouTube ini karena takutnya nanti ada kepentingan lah, ada tukang pom-pom lah. Kita nggak mau punya cap-cap yang negatif seperti itu. Kita ingin orang mengenal kita sebagai trader dan investor biasa dengan kinerja yang spesial seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini, sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar sudah saya jawab semua. Semoga menjawab dan memuaskan. Tapi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum kita bisa jawab karena tidak ada pertanyaan itu lagi kembali tadi. Kita nggak mau dituding ada kepentingan dan sebagainya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.